Yunani bukan hanya memukau, ia diam-diam mendefinisikan ulang cara hidup. 15 kebenaran ini melampaui buku panduan dan mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang dunia. Dari jelajahi dunia, tempat perjalanan bertemu dengan perspektif. 1. Wanita Yunani, kecantikan klasik dengan jiwa modern. Wanita Yunani dikenal karena keanggunan alami mereka, tetapi kekuatan mereka terletak pada sesuatu yang lebih dalam, perpaduan percaya diri antara tradisi dan modernitas. Dengan kulit yang tercahayai matahari, mata ekspresif, dan rambut bergelombang, mereka menyerupai dewi-dewi mitologi. Namun, mereka tidak hanya ditentukan oleh penampilan. Lebih dari 65% memiliki gelar universitas, dan banyak yang berbicara dalam beberapa bahasa. Anda akan menemukan mereka bekerja sebagai dokter, pengacara, insinyur, peneliti, dan seniman. Mereka bangga dengan akar budaya mereka dan sering merawat keluarga sambil mengejar karier dan kemandirian. Banyak yang mengikuti praktik kecantikan kuno menggunakan minyak zaitun dan ramuan herbal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wanita Yunani hangat, bijaksana, dan tangguh. Mereka mewujudkan keanggunan dan intelektualitas. Tidak mengherankan bahwa lebih dari 20.000 pernikahan internasional terjadi di Yunani setiap tahun. Wanita ini meninggalkan kesan abadi, bukan hanya karena penampilan, tetapi karena cara mereka hidup. 2. Yunani, surga yang juga ramah di kantong. Hidup dengan baik tidak harus mahal, dan Yunani membuktikannya dengan indah. Baik Anda seorang nomad digital, pensiunan, atau pelancong yang mencari tinggal lebih lama, Yunani menawarkan keseimbangan sempurna antara keterjangkauan dan kualitas hidup. Dengan sewa di kota-kota kecil, mulai dari 300 pula, dan bahkan di pusat Athena, rata-rata antara 500 hingga 650 pula. Anggaran Anda bisa bertahan lebih lama dibandingkan di sebagian besar kota barat. Makan di luar juga ramah anggaran. Dengan kurang dari 12 Anda bisa menikmati makanan lengkap dengan daging panggang, salad, roti segar, dan anggur rumah di taverna tradisional. Selain biaya, Anda juga menikmati akses harian ke budaya yang kaya, makanan Mediterania segar, dan sinar matahari yang melimpah. Negara ini tidak hanya indah, tetapi juga fungsional, dengan infrastruktur internet yang kuat dan komunitas ekspatriat yang berkembang. Jika Anda memimpikan kehidupan yang lebih baik dengan biaya lebih rendah, Yunani bisa menjadi tujuan ideal Anda. 3. Ikaria, pulau di mana orang lupa untuk mati. Di Pulau Ikaria yang tenang, hidup mengikuti ritme alam, bukan jam. Pulau terpencil di Laut Egea ini adalah salah satu dari sedikit zona biru di dunia, di mana persentase penduduk yang hidup hingga usia lebih dari 100 tahun sangat tinggi. Namun, umur panjang di sini bukan hanya soal genetika, melainkan gaya hidup. Penduduk lokal makan makanan segar tanpa pengolahan, kaya akan minyak zaitun, herbal, kacang-kacangan, dan sayuran hasil kebun sendiri. Mereka minum anggur merah secara moderat, tidur siang setiap hari, dan beraktivitas fisik secara rutin tanpa usaha berlebih. Ikatan komunitas sangat kuat, dan lansia sangat terintegrasi dalam kehidupan sosial, tidak terisolasi. Waktu tidak diukur dengan tenggat waktu, tetapi oleh percakapan, jalan-jalan, dan posisi matahari. Stres sangat minim. Orang-orang di sini bangun ketika mereka ingin, makan saat lapar, dan tidur saat lelah. Di Ikaria, tidak ada tergesa-gesa, tidak ada tekanan, hanya cara hidup yang lambat, terhubung, dan penuh sukacita yang seolah menghentikan penuaan itu sendiri. Kuat, orang-orang yang tidak hanya membuka pintu, mereka membuka hati. Keramahan di Yunani bukan hanya tradisi,
ini adalah bagian inti dari identitas nasional. Konsep philoxenia yang berarti teman bagi orang asing mencerminkan tugas budaya yang mendalam untuk memperlakukan tamu seperti keluarga. Pelancong seringkali mendapati diri mereka diundang ke rumah untuk menikmati spitiko makanan rumahan, penuh dengan resep yang diwariskan dari generasi ke generasi dan disajikan dengan anggur lokal. Ini bukan tentang formalitas, melainkan tentang kehangatan, perhatian, dan koneksi. Cara menyambut ini didukung oleh philotimo, kata Yunani yang unik yang menggabungkan kehormatan, kebanggaan, dan kemurahan hati tanpa pamrih. Bahkan, orang asing di jalan mungkin berhenti untuk membantu, memberikan petunjuk, atau berbagi cerita. Wisatawan secara konsisten mengatakan mereka datang untuk keindahan, tetapi tinggal karena orang-orangnya. Di Yunani, kebaikan bukan sesuatu yang sesekali, ia tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang Yunani membuka pintu mereka, mereka benar-benar membuka hati mereka. Di Yunani, setiap makanan adalah seni dan tindakan cinta. Di Yunani, makanan adalah sesuatu yang suci. Makan bukanlah pemberhentian cepat, melainkan ritual yang dihargai. Makanan khas mencakup bahan-bahan segar musiman, tomat matang, mentimun renyah, zaitun, keju feta, oregano, bawang putih, lemon, dan minyak zaitun keemasan. Baik itu ikan panggang di tepi laut atau domba panggang untuk Paskah, setiap hidangan mencerminkan sejarah, kesehatan, dan warisan. Makan dilakukan perlahan, dikelilingi oleh teman atau keluarga, seringkali di teras yang teduh dengan tawa, cerita, dan anggur. Selalu ada roti di meja, dan seringkali makanan penutup tradisional yang dibuat dengan madu dan kacang-kacangan. Kopi disajikan terakhir, pekat dan kuat dalam cangkir kecil, diseruput perlahan sambil percakapan berlangsung hingga sore. Dalam budaya Yunani, cara Anda makan sama pentingnya dengan apa yang Anda makan. Makanan adalah cinta, kenangan, koneksi, dan semua orang diterima di meja. 6. Festival Yunani, tempat mitos dan perayaan berpelukan. Festival di Yunani bukan hanya acara, melainkan pengalaman emosional yang kuat. Dari ritual pagan hingga tradisi Kristen, perayaan ini memadukan kuno dan modern dengan cara yang magis. Karnaval Patras adalah yang terbesar di negara ini, dengan parade, musik, dan topeng yang berlangsung lebih dari sebulan. Paskah di Korfu adalah pemandangan lain. Orang-orang melempar pot tanah liat dari balkon untuk menyambut musim semi dan pembaruan. Sementara keluarga berkumpul untuk memanggang domba, menyanyikan lagu-lagu rakyat, dan mengenakan kostum tradisional. Setiap wilayah memiliki adat istiadatnya sendiri, tetapi temanya universal, sukacita, persatuan, dan kenangan. Anda akan mendengar musik buzuki di jalanan, melihat anak-anak menari bersama kakek nenek, dan mencicipi anggur buatan sendiri di bawah bintang-bintang. Festival menyatukan seluruh desa, mengumpulkan berbagai generasi dalam warisan bersama. Di Yunani, perayaan adalah tindakan budaya, dan setiap tamu diundang untuk ikut menari. 7. Yunani, negara yang menari dengan jiwa. Tarian di Yunani bukan hanya hiburan, melainkan identitas dalam gerakan. Dengan lebih dari 4.000 tarian tradisional, setiap wilayah memiliki langkah, kostum, dan ritme yang unik. Yang paling terkenal, sirtaki, dimulai dengan lambat dan anggun sebelum meledak menjadi energi yang penuh sukacita. Lainnya, seperti Kalamatianos atau Pentozali yang kuat dari Kreta, membawa sejarah berabad-abad, beberapa bahkan berakar pada gerakan prajurit atau ritual pertanian. Tarian adalah bagian vital dari festival, pernikahan, dan pertemuan lokal. Anda sering melihat
penduduk desa membentuk lingkaran, menggandeng tangan saat musik bergema di udara malam. Ini bukan pertunjukan untuk pamer, melainkan tradisi yang dihidupi, diwariskan melalui keluarga. Tidak peduli usia atau latar belakang Anda akan diundang untuk bergabung. Menari di Yunani berarti menjadi bagian, merayakan momen, dan terhubung dengan sesuatu yang kuno namun hidup. Setiap langkah adalah detak jantung bangsa. 8. Di Yunani, setiap pantai memiliki warna sendiri secara harfiah. Garis pantai Yunani membentang lebih dari 13.000 km, dan bersamanya hadir berbagai pantai yang menakjubkan, yang seolah dilukis oleh alam. Santorini saja menawarkan pemandangan yang luar biasa. Pantai merah dengan tebing merahnya, Kamari dan Perisa dengan pasir vulkanik hitam, dan bahkan hamparan pantai putih yang berkilau. Pantai-pantai yang semarak ini adalah sisa-sisa letusan gunung berapi kuno, menawarkan lebih dari sekadar tempat untuk berenang. Mereka adalah keajaiban geologi. Berjalan di pasir hitam yang panas di musim panas, atau menyelam ke perairan jernih yang dikelilingi oleh batu merah, menciptakan pengalaman sensorik yang tak tertandingi. Penduduk lokal sering berkumpul di tepi pantai pada malam hari, memanggang makanan laut segar, dan menyeruput anggur saat matahari terbenam di atas laut Aegea. Setiap pantai memiliki cerita, warna, dan ritme hidupnya sendiri. Di Yunani, laut bukan hanya biru, ia adalah setiap warna keajaiban. 9. Alexandroupoli, kota cerdas yang tidak diduga Eropa. Terletak di timur laut Yunani, dekat perbatasan Turki, Alexandroupoli menjadi salah satu kota cerdas paling maju di Eropa. Dari panel surya yang dikelola oleh kecerdasan buatan hingga tempat sampah yang memberi sinyal saat penuh, kota ini adalah model inovasi berkelanjutan. Lampu lalu lintas hanya menyala saat gerakan terdeteksi, dan minibus otonom merespons panggilan berbasis aplikasi. Lebih dari 80% energi kota berasal dari sumber terbarukan seperti matahari dan angin. Bahkan, bangku-bangku umum memiliki Wi-Fi dan port pengisian USB, mengubah ruang biasa menjadi pusat cerdas. Yang membuat Alexandroupoli luar biasa adalah kombinasi kemajuan teknologi dengan perencanaan perkotaan yang berpusat pada manusia. Udara bersih, transportasi efisien, dan jejak karbon rendah menjadikan kota ini tempat di mana masa depan bukan hanya dibayangkan, melainkan sudah bergerak. 10. Yunani, negara yang berguncang tetapi tidak pernah hancur. Yunani terletak di titik pertemuan lempeng tektonik utama, menjadikannya negara paling aktif secara seismik di Eropa, dengan lebih dari 5.000 gempa bumi tercatat setiap tahun. Sebagian besar bersifat kecil dan tidak terdeteksi, tetapi negara ini telah menghadapi guncangan besar yang membentuk sejarahnya, seperti gempa bumi tahun 1983 di Kefalonia atau yang lebih baru di Samos. Meskipun ada risiko, Yunani telah membangun budaya ketahanan dan kesiapan. Bangunan di daerah perkotaan dan wisata mengikuti kode seismik yang ketat, dan pelatihan darurat tersebar luas. Rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum rutin diperiksa dan ditingkatkan. Bahkan penduduk lokal telah mengembangkan semacam humor stoik tentang gempa, menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Di Yunani, bumi mungkin sering bergerak, tetapi semangat rakyatnya tetap teguh dan tak tergoyahkan. 11. Di Yunani, perceraian tidak mudah karena keluarga adalah segalanya. Dalam masyarakat Yunani, keluarga adalah sesuatu yang suci dan nilai ini membentuk segalanya, termasuk pernikahan dan perceraian. Meskipun perceraian legal, secara emosional dan budaya itu lebih sulit. Secara hukum, pasangan harus menikah setidaknya 6 bulan
sebelum bisa mengajukan perceraian, mendorong refleksi. Tetapi tekanan sebenarnya datang dari budaya yang sangat menghargai kebersamaan. Rumah tangga multigenerasi adalah hal yang umum. Kakek nenek tinggal bersama anak dan cucu mereka, berbagi makanan dan kehidupan bersama. Anak-anak tumbuh dengan ikatan kuat dengan orang tua. Rumah jompo jarang ditemui. Orang tua lanjut usia dirawat di dalam rumah. Yunani memiliki salah satu tingkat perceraian terendah di Eropa, bukan karena hubungan selalu sempurna, tetapi karena pernikahan dipandang sebagai proyek hidup bersama yang tidak mudah ditinggalkan. 12. Tanah suci yang hanya boleh dijejak pria. Gunung Athos, sebuah semenanjung terpencil di utara Yunani, adalah salah satu enklave agama paling suci dan terpencil di dunia. Dikenal sebagai Gunung Suci, tempat ini adalah rumah bagi lebih dari 20 biara Ortodoks Timur yang aktif dan telah melarang wanita selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan, hewan betina dilarang untuk menjaga suasana fokus spiritual yang lengkap. Para biarawan hidup seperti di abad pertengahan, bangun saat fajar, menanam makanan mereka sendiri, menyalin kitab suci dengan tangan, dan berdoa dalam keheningan. Mereka hidup tanpa telepon, internet, atau televisi. Hanya 100 pria per hari diizinkan masuk dan harus mengajukan izin khusus berminggu-minggu sebelumnya. Bagi mereka yang berkunjung, pengalaman ini sangat mendalam, sebuah tempat perlindungan abadi yang jauh dari kebisingan dan gangguan dunia modern. 13. Yunani, gerbang ke Eropa bagi ribuan pengungsi. Bagi banyak orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan, Yunani mewakili langkah pertama menuju harapan. Karena kedekatan geografisnya dengan Turki, Yunani menjadi pintu masuk utama ke Eropa selama krisis pengungsi, terutama pada tahun 2015 ketika lebih dari 850.000 orang, terutama dari Suriah, Afghanistan, dan Irak, tiba di pulau-pulau Yunani dengan perahu kecil yang penuh sesak. Pulau-pulau seperti Lesbos, Chios, dan Samos melihat populasi mereka berlipat ganda dalam semalam. Kamp seperti Moria yang dibangun untuk 3.000 orang menampung lebih dari 20.000 orang pada puncaknya. Di tengah tragedi, para pengungsi menunjukkan ketahanan, menciptakan sekolah, dapur, tukang cukur, dan bahkan kelompok teater. Yunani juga mempelopori pariwisata kemanusiaan, di mana mantan pengungsi memandu pengunjung di sepanjang jalur yang pernah mereka lalui untuk bertahan hidup. Meskipun ada tekanan besar pada sumber daya, penduduk lokal dan sukarelawan Yunani turun tangan. Campuran kesulitan dan kasih sayang ini mengungkapkan tidak hanya peran geografis penting Yunani, tetapi juga semangat kemanusiaan yang mendalam. 14. Yunani, harta biru, Mediterania, penuh rahasia, tersembunyi. Yunani sering dikenal karena pulau-pulaunya yang seperti kartu pos, tetapi esensi negaranya jauh lebih dalam. Sebagai tempat kelahiran filsafat barat, demokrasi, dan ilmu pengetahuan, Yunani telah membentuk peradaban global. Meskipun kecil, seukuran Alabama, ia memiliki lebih dari 6.000 pulau dan lebih dari 8.500 km garis pantai. Dengan hampir 300 hari cerah per tahun, Yunani adalah salah satu tujuan paling cerah di Eropa. Bahasanya adalah yang tertua yang masih digunakan di Eropa, dan alfabet Yunani terus memengaruhi matematika, ilmu pengetahuan, dan budaya global. Dari reruntuhan kuno seperti Parthenon hingga kota modern yang semarak seperti Tesaloniki dan Athena, Yunani adalah perpaduan hidup antara sejarah dan vitalitas, budaya, keindahan, dan pengaruhnya meluas jauh melampaui Laut Aegea, menjadikannya bukan hanya tujuan, tetapi fondasi peradaban. 15. Hydra, pulau di mana kuda menggantikan mobil. Hanya dengan perjalanan feri singkat dari Athena,
terletak Hydra, sebuah pulau yang terhenti dalam waktu. Yang membuat Hydra benar-benar unik adalah larangan absolut terhadap mobil. Tidak ada sepeda motor, kemacetan, bahkan sepeda pun tidak ada. Semuanya dipindahkan dengan berjalan kaki, keledai, atau gerobak. Aturan ini melindungi pesona dan ketenangan pulau. Jalan-jalan berbatu mengelilingi rumah-rumah bercat putih dan bougainville yang sedang mekar, sementara pelabuhan ramai dengan kehidupan, tetapi tidak pernah bising. Para seniman dan penulis telah lama menemukan perlindungan di sini. Sophia Loren pernah menyebut Hydra sebagai rumah keduanya. Pengunjung datang bukan hanya untuk keindahan, tetapi untuk ketenangan, untuk berjalan, bernapas, dan terhubung kembali. Tanpa deru mesin atau tergesa-gesa jadwal, Hydra mengundang ritme yang lebih lambat dan lebih manusiawi. Ini bukan hanya pulau, melainkan pengingat betapa damainya hidup bisa. Jika salah satu dari kebenaran ini membuat Anda berhenti atau tersenyum, bayangkan apa yang bisa dilakukan dengan mengalaminya dalam kehidupan nyata. Mana yang paling mengejutkan Anda? Beritahu saya di kolom komentar, dan jika Anda sedang merencanakan perjalanan Anda sendiri, saya ingin mendengarnya.